Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ilyas Prayasin, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Riau. Di video kali ini saya akan membahas kembali materi perkuliahan budaya Melayu di semester ini. Selamat menyaksikan. Materi pertama yakni Kerajaan Melayu di Riau. Yang pertama ada Kerajaan Kandis. Kerajaan Kandis adalah salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang pernah berdiri di Pulau Sumatera. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada tahun 1 sebelum Masehi yang terletak di Koto Alang, masuk wilayah Lubuk Jambi, Kabupaten Kuantan Sengingi, Riau. Kerajaan ini didirikan di Bukit Bakar oleh Maharaja Diraja. Ia membangun sebuah istana yang bernama Istana Damna. Maharaja Diraja pun digantikan oleh putranya yang bernama Darmaswara atau yang lebih dikenal sebagai Datuk Rajo Tunggal. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Raja dibantu oleh Patih dan Tumenggung serta Menteri Perdagangan. Lambang dari kerajaan ini adalah sepasang bunga raya berwarna merah dan putih. Kehidupan ekonomi kerajaan ini berasal dari hasil hutan seperti damar, rotan, sarang burung layang-layang, serta hasil tambang seperti emas dan perak. Datuk Rajo Tunggal memerintah dengan adil dan bijaksana. Namun pada puncak kejayaannya terjadi perebutan kekuasaan oleh para bawahan raja yang ingin berkuasa, sehingga muncullah fitnah dan hasutan. Mereka yang terhasut pun pergi dan mendirikan kerajaan baru yang memerangi kerajaan Kandis. Namun hal ini masih bisa diatasi oleh kerajaan Kandis. Kerajaan ini mengalami kemunduran saat diserang oleh Raja Sintong dari Cina belakang yang menyebabkan terbunuhnya banyak pembesar kerajaan Kandis. Peninggalan kerajaan Kandis. Yang pertama ada Padang Candi. Padang Candi adalah reruntuhan candi yang terbuat dari batu bata kuno yang berdiri pada masa kerajaan Kandis. Padang Candi ini ditemukan di sekitar kawasan kerajaan Kandis. Yang kedua, tambang emas. Ditemukannya tambang emas bekas penambangan emas bernama Tambang Titah yang merupakan titah dari Raja Darmaswara yang berlokasi di kaki Bukit Bakar bagian timur. Yang kedua ada Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang berdiri di Sumatera dan memberikan banyak pengaruh di Asia Tenggara. Wilayah kekuasaan kerajaan ini sangat luas, antara lain Sumatera, pulau-pulau sekitar Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, sebagian Kalimantan, Semenanjung Melayu, dan hampir seluruh perairan Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh Dapun Tahyang Srijayanasa pada abad ke-7 Masehi. Dalam perekonomiannya, Sriwijaya menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, yakni dengan penguasaan atas Selat Malaka dan Selat Sunda. Kerajaan ini mengalami masa keemasan saat dipimpin oleh Raja Balaputradewa pada abad ke-8 dan ke-9. Namun, sepeninggalnya Raja Balaputradewa, Kerajaan Sriwijaya pun mengalami kemunduran karena konflik dengan kerajaan lain serta kondisi wilayahnya yang semakin menjauh dari laut dikarenakan pengendapan lumpur. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Beberapa peninggalan dari kerajaan ini seperti prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di tepi Sungai Batang Kedukan Bukit, Palembang, prasasti Kota Kapur yang ditemukan di Pulau Bangka bagian barat, prasasti Telaga Batu yang ditemukan di Kolam Telaga Biru, Kecamatan Ilir Timur 2, prasasti Karangberahi yang ditemukan di Desa Karangberahi, Merangin, Jambi, dan yang terakhir Candi Muaratakus yang terletak di Desa Muaratakus, Kabupaten Kampar, Riau. Yang ketiga ada Kesultanan Siak Sri Indrapura. Kesultanan Siak Sri Indrapura merupakan kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri sekitar tahun 1723. Kesultanan ini terletak di tepi Sungai Jantan, sekarang namanya Sungai Siak. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Kesultanan Siak mengalami zaman keemasan saat dipimpin oleh Sultan Syarif Hasim. Pada zaman kekuasaannya, perkembangan ekonomi kerajaan sangatlah cepat. Pada zaman beliau juga dibangun Istana Asyariyah Hashimiyah atau Istana Siak. Keruntuhan kerajaan Siak diawali dengan ekspansi Belanda ke wilayah timur Sumatera, sehingga wilayah kekuasaan kerajaan Siak semakin sempit. Dan pada tahun 1858, Sultan Siak dipaksa untuk menandatangani perjanjian dengan Belanda, sehingga kedaulatan dari kerajaan Siak ini hilang.
Meskipun begitu, Kesultanan Siak ini masih bisa bertahan hingga saat kemerdekaan Indonesia. Dan pada saat Indonesia merdeka, yakni pada 17 Agustus 1945, Sultan Syarif Qasim II menyatakan bahwa Kerajaan Siak bergabung dengan Republik Indonesia. Materi yang kedua, adat dan adab Melayu Riau. Adat adalah suatu kebiasaan yang sudah menjadi identitas komunitas suatu suku dalam menuruti aturan dari hasil kesepakatan bersama suatu komunitas untuk mengatur aktivitas anggotanya dalam hubungan dengan pencipta bersama manusia dan lingkungan. Adat harus dipatuhi karena mengandung sanksi atas pelanggarannya, dan adat diwariskan secara turun-temurun. Adat sangat penting dalam kehidupan masyarakat Melayu. Fungsinya adalah untuk mengatur hampir semua sisi kehidupan, memberikan arahan dan landasan dalam semua kegiatan, mulai dari hal yang besar sampai hal yang kecil. Jenis-jenis adat. Yang pertama, adat sebenar adat adalah adat asli dalam bentuk hukum alam yang tidak dapat diubah oleh pikiran maupun hawa nafsu manusia dan tidak dapat diganggu-gugat, sehingga dikatakan tidak akan layu diinjak dan tidak akan mati diinjak. Adat sebenar adat bersumber dari hukum Allah dan Rasul-Nya dalam bentuk syara. Yang kedua, adat yang diadatkan adalah hukum, norma, atau adat buah pikir leluhur yang piawai, yang kemudian berperan untuk mengatur lalu lintas kehidupan manusia. Adat yang diadatkan bisa mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kemajuan zaman. Adat yang diadatkan termaktub dalam peta petitih, undang-undang adat, dan ketetapan lainnya yang disepakati secara bersama. Makna dari adat yang diadatkan ini mengarah pada sistem-sistem sosial yang dibentuk secara bersama dalam asas musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Yang ketiga, adat yang teradatkan merupakan aturan budi pekerti sehingga membuat penampilan manusia yang berbudi bahasa. Adat ini merupakan konsensus bersama yang dirasakan baik sebagai pedoman dalam menentukan sikap dan tindakan dalam menghadapi setiap peristiwa dan masalah yang dialami masyarakat. Konsensus dijadikan pegangan bersama sehingga merupakan kebiasaan turun-temurun. Oleh karena itu, adat yang teradatkan dapat berubah sesuai dengan nilai-nilai baru yang berkembang. Yang keempat, adat istiadat adalah tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat. Kekerabatan orang Melayu itu berdasarkan unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah. Anggota kekerabatan terdiri dari ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, nenek, kakek, dan seterusnya. Yang A, kekerabatan matrilineal adalah sistem garis keturunan yang menempatkan ibu sebagai penentu garis keturunan, misalnya pada suku Minangkabau. Yang B, kekerabatan patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau ayah, misalnya suku Batak. Kelembagaan adat di Riau. 1. Pebatinan. Di suku Sakai, batin Sakai menjadi pemimpin formal yang mengatur dan mengemudikan masyarakat dengan asas adat. Batin menjadi pusat kehidupan dan mitos suku, sekaligus merangkap menjadi Bomo. Di sisi lain, Bomo merupakan tokoh yang khas dalam kehidupan masyarakat yang memainkan peran penting dalam hubungan dengan makhluk halus. Kemudian suku Sakai diislamkan oleh tokoh tarekat Naqsyabandiyah yakni Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan dan khalifahnya bernama Ibrahim, dan berlanjut hingga saat ini. Tokoh yang menjadi khalifah tetap bertumpu pada ketokohan tradisional Sakai, yaitu batin, sehingga saat ini dikenal ada dua batin, yaitu batin khalifah dan batin biasa. 2. Khalifah. Khalifah merupakan pimpinan dari suatu kekhalifahan yang masih berada di bawah kekuasaan raja. Khalifah tidak berhak mencampuri urusan dalam negeri yang ada di bawah pengawasannya secara langsung tanpa persetujuan dari Dewan Menteri. Khalifah hanyalah badan pengawas, pengatur, ataupun koordinator terhadap daerah yang ada di bawah kekuasaannya. Selain itu, khalifah juga bertugas untuk membantu raja untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu. 3. Kerajaan. Mengambil contoh dari Kesultanan Siak di masa Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah, Sultan memiliki Dewan Kesultanan sebagai pembantu Sultan dan berfungsi sebagai pelaksana dan penasihat Sultan. Dewan Kesultanan terdiri dari Datuk Tanah Datar,
Datuk 50, Datuk Pesisir, dan Datuk Kampar. Selain keempat datuk, terdapat Datuk Bintara Kanan dan Bintara Kiri yang bertugas dalam pengaturan tata pemerintahan serta hukum dan undang-undang kesultanan. Datuk Laksamana yang bertugas mengatur perairan, dan Panglima untuk mengatur wilayah daratan. Pemerintahan yang ada di daerah-daerah diatur dan dipimpin oleh para kepala suku yang mempunyai gelar penghulu, orang kaya, dan batin. Adab atau norma adalah aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas adat dan agama. Norma tentang adab ini digunakan dalam hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan kepada sesama manusia, Tuhan, serta alam. Adab juga berfungsi untuk mencegah manusia dari perbuatan buruk. Adab Melayu tertera dalam adat Melayu, misalnya adab untuk berbicara dengan orang yang lebih tua. Materi yang ketiga, masyarakat hukum adat. Pengertian hukum adat diambil dari buku Adat dalam Politik karya Jamie S. Davidson. Istilah hukum adat berasal dari terjemahan Adat Recht yang dikemukakan oleh Snow Burgonje dan kemudian digunakan oleh Van Vollenhoven. Menurutnya, adat ada yang memiliki sanksi, yakni hukum adat, dan ada adat yang tidak memiliki sanksi, yakni kebiasaan. Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat adat yang diwariskan secara turun-temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati, serta mempunyai sanksi. Perlakuan hukum adat. Hukum adat berlaku bagi orang-orang yang terlahir sebagai bagian dari suatu adat, sehingga antara satu adat dengan adat yang lain mungkin akan berbeda. Ketika seseorang memasuki wilayah yang masih berpegang pada hukum adat, maka orang tersebut harus mematuhi peraturan yang ada di hukum adat tersebut. Ketika dia keluar dari daerah tersebut, maka hukum adatnya tidak akan berlaku lagi. Sifat hukum adat yakni tradisional, dinamis, terbuka, sederhana, musyawarah, dan mufakat. Sementara corak hukum adat yakni religius magis, komunal, demokrasi, kontan, dan konkret. Masyarakat hukum adat Melayu Riau. Masyarakat hukum adat Melayu Riau adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di Provinsi Riau. Karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan penata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Sistem pemerintahan masyarakat hukum adat Melayu Riau. Yang pertama, Sultan. Sultan adalah pemimpin pemerintahan dan orang yang paling dihormati dalam hukum adat Melayu Riau. Yang kedua, Kedatuan Sejawat, yakni pejabat sekelas menteri yang bertugas membantu pengambilan keputusan Sultan dan penghulu besar. Yang ketiga, Hulu Balang atau Panglima, merupakan pengawal Sultan dalam kondisi umum dan khusus. Yang keempat, Kedatuan Kelompok, yakni merupakan pemimpin suatu kelompok yang berada di bawah perintah Sultan. Yang kelima, Penghulu Besar, merupakan pemimpin yang ditunjuk langsung oleh Sultan atau dipilih oleh masyarakat untuk memimpin wilayah tertentu. Yang keenam, Penghulu Kecil, yakni pemimpin di daerah yang lebih kecil dari Penghulu Besar. Yang ketujuh, Datuk Penghulu dan Batin, merupakan orang yang menghubungkan antara penghulu besar dan penghulu kecil. Yang kedelapan, ritual keagamaan yang dipegang oleh Datuk Kadi, Datuk Labai, Datuk Pakih, dan Datuk Malin. Sistem penyelesaian masalah masyarakat hukum adat Melayu Riau. Apabila terjadi suatu masalah di wilayah hukum adat, maka akan diselesaikan melalui pengadilan adat. Sistem peradilan ini dilakukan oleh mereka yang memangku suatu jabatan di pemerintahan. Sebuah sidang biasanya dipimpin oleh datuk para penghulu. Sanksi hukum adat masyarakat hukum adat Melayu Riau. Ada 3 jenis hukum adat yang dijatuhkan kepada masyarakat hukum adat yang ada di Riau. Yang pertama, hukum sosial, merupakan sanksi paling ringan, yakni dengan pengucilan dalam pergaulan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum adat. Yang kedua, membayar dam atau denda bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum adat Melayu. Denda ini dapat berupa uang, emas, perhiasan, beras, ataupun yang lainnya sesuai dengan kesepakatan di pengadilan adat. Dan sanksi yang ketiga yakni penghapusan identitas, yang merupakan sanksi terberat yang diberikan kepada pelanggar hukum adat. Penghapusan identitas ini maksudnya pelaku tidak diakui lagi sebagai bagian dari suku atau kelompok hingga pengusiran dari domisili. Materi yang keempat, atur cara kehidupan dan kepemimpinan Melayu.
Atur cara kehidupan atau tunjuk ajar Melayu. Tunjuk ajar Melayu merupakan segala jenis petuah, petunjuk, nasihat, amanah, pengajaran, dan contoh teladan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia serta membawa manusia ke jalan yang lurus dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkahnya menyelamatkan manusia dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Fungsi tunjuk ajar Melayu Riau. Tunjuk ajar Melayu memiliki fungsi dalam kehidupan beliau, diantaranya sebagai alat pegangan, sebagai azimat, sebagai pakaian, sebagai rumah, sebagai tulang, sebagai jagaan, sebagai amalan, serta sebagai timbang-timbangan bela diri. Sementara bagi mereka yang melanggar nilai-nilai tunjuk ajar tersebut, maka oleh orang Melayu dikatakan akan tidak jadi orang, tidak selamat, tidak terpuji, tidak bertuah, tidak terpandang, tidak sentosa, tidak terpilih, tidak diberkahi, dan tidak disayangi. Ada beberapa nilai yang terkandung dalam tunjuk ajar Melayu, diantaranya 1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Ketaatan kepada ibu dan bapak, 3. Ketaatan kepada pemimpin, 4. Persatuan dan kesatuan, gotong royong dan tenggang rasa, 5. Keadilan dan kebenaran, 6. Keutamaan menuntut ilmu pengetahuan, 7. Ikhlas dan rela berkorban, 8. Kerja keras, rajin dan tekun, 9. Sikap mandiri dan percaya diri, 10. Bertanam budi, membalas budi, 11. Rasa tanggung jawab, 12. Sifat malu, 13. Kasih sayang, 14. Hak dan milik, 15. Musyawarah dan mufakat, 16. Keberanian, 17. Kejujuran, 18. Hemat dan cermat, 19. Sifat rendah hati, 20. Berprasangka baik terhadap semua makhluk, 21. Sifat prajurit. Pemimpin dalam Melayu Riau. Secara harfiah, pimpin berarti bimbing atau tuntun. Menurut KBBI, kepemimpinan berarti perihal memimpin atau cara memimpin. Pemimpin dapat diartikan sebagai pencetus, pembentuk, penggerak segala sesuatu yang dapat mempengaruhi anggota dan segala tujuan yang ingin dicapai. Dalam kepemimpinan Melayu, pemimpin adalah orang yang biasa disebut orang yang dituakan, didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Ungkapan tersebut memiliki makna bahwa seorang pemimpin yang baik adalah orang yang dituakan oleh masyarakatnya. Namun, di antara pemimpin dengan masyarakat itu tidak ada pembatas yang menjadi pemisah dan saling bekerja sama. Sifat-sifat pemimpin Melayu. Yang pertama, sidik. Sidik atau jujur merupakan tolak ukur pada perilaku yang perkataan, perbuatan, dan tindakannya dapat dipercaya. Kejujuran merupakan keberanian untuk mengakui sebuah kenyataan apa adanya. Pemimpin amal adalah pemimpin yang selalu menerapkan perilaku jujur dalam menyuarakan kebaikan di tengah-tengah masyarakat untuk kemaslahatan bersama. Pemimpin jantan yakni sifat berani melakukan sesuatu demi kesejahteraan rakyat yang dipimpin sehingga menghasilkan pemimpin berwibawa, berintegritas, dan disegani rakyat. Pemimpin jujur yakni pemimpin yang menjalankan tugas tanpa kebohongan dan memberikan manfaat pada kehidupan rakyat yang akur. Karena pemimpin yang jujur adalah pemimpin yang dapat dipercaya. Sifat yang kedua, amanah. Kepercayaan yang menjadikannya memelihara dan menjaga sebaik-baiknya apa yang diamanahkan kepadanya, baik oleh orang-orang yang dipimpinnya, terlebih lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin amal. Pemimpin memiliki perilaku yang baik sehingga menjadi modal utama dalam suatu kepemimpinan yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Pemimpin asin. Pemimpin selalu berkata sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi dan yang dikatakan selalu benar dan terbukti. Pemimpin asuh. Pemimpin memiliki sikap dan sifat yang baik sehingga dalam kepemimpinannya pemimpin ini sangat menjaga ketentraman negeri dan rakyatnya. Sifat yang ketiga, fatona, yakni sifat yang dimiliki oleh semua manusia yang berkaitan dengan pemikiran. Dapat diartikan sebagai cerdas atau kecerdikan dan kebijaksanaan. Pemimpin cerdik. Pemimpin memiliki akal yang panjang dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya tanpa bergantung dengan orang lain. Pemimpin lurus. Pemimpin mampu melindungi negerinya dari berbagai permasalahan sehingga memberikan dampak pada ketentraman rakyatnya. Pemimpin sabar. Pemimpin yang ringan tangan, senantiasa memberikan rasa kepedulian yang tinggi kepada rakyatnya sehingga rakyatnya tidak merasakan kesusahan dan kekurangan. Sifat yang terakhir yakni sifat tablik. Sifat tablik juga memiliki arti komunikatif. Seseorang yang memiliki sifat tablik akan menyampaikan dengan benar dengan tuturan yang tepat.
Pemimpin abdi. Pemimpin abdi bermanfaat langsung kepada masyarakatnya, pandai dan tepat dalam menyampaikan informasi, mengomunikasikannya secara langsung kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga yang disampaikan dapat dipahami dan langsung diterapkan. Pemimpin acu. Pemimpin harus menyampaikan segala hal yang mengacu pada perintah agama. Pemimpin juga harus menyampaikan segala ketentuan adat yang berlaku di tengah masyarakat yang dipimpinnya. Kepemimpinan masyarakat adat. Kepemimpinan adat merupakan seseorang yang mampu mempengaruhi untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi mencapai tujuan tertentu dalam kelompok masyarakat tertentu. Keberadaannya ada tanpa pejabat berkuasa yang menyatakan berlakunya, melainkan berdasarkan kehendak orang atau kelompok. Dalam hal ini sudah merupakan tradisi adat istiadat yang berlaku dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Kepala adat menurut Supomo adalah bapak masyarakat. Dia mengetahui persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar. Dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan. Dalam kehidupan masyarakat yang bercirikan masyarakat adat, peranan kepala adat menempati posisi sentral dalam pembinaan dan kepemimpinan masyarakat. Ia adalah kepala pemerintahan sekaligus menjadi hakim dalam penyelesaian sengketa di masyarakat. Materi yang kelima, bahasa dan sastra. Kesantunan bahasa Melayu. Kata santun bermakna kepribadian yang halus dan baik, baik budi bahasanya maupun tingkah lakunya. Kesantunan disebut juga dengan adab, yakni sebutan tingkah laku serta tutur kata yang halus atau sopan, budi bahasa atau budi pekerti. Oleh karena itu, dalam adat dan budaya Melayu, bahasa memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan serta menerima pesan atau pernyataan pikiran dan perasaan. Yang kedua, sebagai penanda jati diri untuk menunjukkan siapa dan dari mana orang tersebut. Dan yang ketiga, sebagai cermin budi yang memantulkan gambaran pribadi seseorang dalam kehidupan sosial. Dalam adat budaya Melayu, pemakaian bahasa dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, bahasa mendaki, yakni digunakan oleh orang muda terhadap orang yang lebih tua. Yang kedua, bahasa mendatar yang digunakan di antara sama sebaya atau yang berkedudukan setara. Dan yang ketiga, bahasa menurun, digunakan oleh orang tua atau orang yang lebih tinggi kedudukannya terhadap orang muda atau orang yang lebih rendah kedudukannya. Mengenal Arab Melayu. Arab Melayu merupakan aksara utama dalam penyebaran bahasa Melayu di Nusantara yang sepantun dengan dakwah syiar agama Islam pada abad ke-12 Masehi. Disebut Arab Melayu karena merupakan huruf-huruf Arab yang sengaja diubah untuk mewakili bahasa Melayu. Kemunduran Arab Melayu dimulai saat revolusi Turki, yakni pada tahun 1924 yang diusung oleh Kamal Pasha Atatürk dengan keinginan untuk bela negara. Namun gerakan ini malah merembes pada hal berbau sara. Segala hal yang berbau Arab harus dihilangkan. Tulisan Arab Turki pun diganti dengan huruf Latin. Mulai tahun 1960-an, Arab Melayu akhirnya benar-benar terpinggirkan. Setiap orang dituntut harus mampu membaca Latin. Kebangkitan Arab Melayu dimulai pada tahun 1990-an oleh Al-Azhar dan teman-temannya. Semangat untuk membangkitkannya diwujudkan di berbagai media hingga ke sekolah dan kantor pemerintah. Sastra Melayu. Istilah sastra Melayu mencakup ke dalam pengertian semua sastra berbahasa Melayu. Oleh karena itu, sastra Melayu mengandung pengertian semua sastra berbahasa Melayu yang pernah ada di sepanjang sejarah, mulai dari tradisi lisan, tradisi aksara atau tradisi tulis, dan tradisi kelisanan kedua atau disebut juga zaman postmodernisme. 1. Sastra Melayu klasik. Menurut Zaila Syarif dan kawan-kawan, sastra dalam ruang lingkup Melayu klasik adalah sastra tradisional, sama dengan sastra klasik atau sastra rakyat. Maka sastra Melayu klasik adalah sastra Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab Parsi yang tumbuh subur pada abad ke-15 hingga 19. Dalam genre naratif terdiri dari hikayat, syair-syair, cerita berbingkai, sastra kitab, sastra undang-undang, jike atau zikir gebano atau zikir berdah. Dalam genre non-naratif terdiri dari puisi, syair, gurindam, nazam, dan jike gebano. 2. Sastra Melayu modern. Gelombang besar ketiga dalam sastra dalam Melayu atau Indonesia yakni dengan kehadiran sastra Melayu modern. Hal ini ditandai dengan menonjolnya semangat dan kehadiran Eropa atau Barat. Sastra Melayu modern secara kronologis dimulai pada abad ke-20. Sastra Melayu kontemporer dalam genre naratif muncul cerita pendek, novel atau roman. Sastra Melayu modern dalam genre non-naratif muncul puisi-puisi terikat seperti pengaruh dari angkatan 80-an di Belanda dan puisi-puisi bebas
sastra transformasi, transgenre, transmisi, dan lain-lain. Materi yang keenam, kesenian Melayu. Kesenian Melayu Riau. Kesenian Melayu Riau merupakan ekspresi kebudayaan masyarakat Melayu yang dijadikan pedoman dan tunjuk ajar dalam berkebudayaan, dan kesenian Melayu ini menjadi bagian yang integral dan institusi adat. Berawal dari pandangan Aristoteles tentang seni sebagai pengungkapan dan penampilan yang tidak pernah menyimpang dari kenyataan, dimaknai bahwa seni merupakan wujud dalam diri manusia itu sendiri. Sebagai satu bagian dari kehidupan manusia, seni memiliki hubungan sebagai suatu cabang penting dalam ilmu pengetahuan. Dengan demikian, seni selalu berkembang dari zaman ke zaman. Jenis kesenian Melayu Riau. Yang pertama, seni musik. Seni musik adalah suatu karya yang bersifat bunyi lagu atau komposisi sebagai ungkapan perasaan penciptanya dalam unsur-unsur irama, melodi, tempo, vokal, dan harmoni yang tersusun dalam satu kesatuan. Seni musik sering juga disebut sebagai gubahan dari bunyi-bunyian serta suara dalam urutan kombinasi dan hubungan temporal, sehingga menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Oleh karena itu, fungsi seni musik yang paling terkenal adalah sebagai hiburan. Seni musik Melayu. Ada banyak jenis seni musik Melayu, diantaranya 1. Dedokut, biasa digunakan untuk berburu. 2. Puput, biasa digunakan untuk berburu. 3. Tabuh dan getuk, biasa digunakan sebagai penanda azan dan peristiwa penting. 4. Berdongeng. 5. Berzanji, untuk memperingati hari-hari besar Islam dan perayaan lainnya. 6. Bergambus, biasa digunakan saat menjaga ladang. 7. Canang, biasa digunakan untuk menyampaikan informasi. 8. Gendang beregung, biasa digunakan untuk upacara adat, hari besar Islam, mengiringi silat, dan lain-lain. Yang ke-9, jika berdah atau zikir, biasa digunakan untuk pengantin dan tamu kehormatan. Dan yang ke-10, orkes. Jenis kesenian Melayu yang kedua adalah seni rupa. Seni rupa Melayu Riau lebih condong kepada flora. Ada pula abstraksi fauna atau bentuk tak utuh seperti siku keluang, sisik naga, burung, serangga, kupu-kupu, dan lain-lain, dan berbagai benda angkasa, bintang, bulan, awan, dan lain-lain. Seni rupa Melayu diwubuhkan dalam media seperti anyaman, ukiran, tenun, dan relief. Jenis kesenian yang ketiga, seni ukir. Kesenian ukiran adalah proses mengolah permukaan suatu objek dengan membuat perbedaan ketinggian dari permukaan sehingga didapat imaji tertentu. Seni ukir Melayu merupakan ungkapan dinamika kehidupan masyarakat dalam menerjemahkan dan menuangkannya dalam karya-karya seni. Secara umum, seni ukir Melayu terkhusus Melayu Riau terbagi dalam 5 macam, yakni yang pertama haut relief atau relief tinggi, yang kedua demi relief atau relief setengah tinggi, yang ketiga bas relief atau relief rendah, yang keempat relief and cruise atau relief tenggelam, dan yang kelima ajaur atau ukiran kerawang. Jenis kesenian yang keempat, seni batik. Batik berarti gambar yang ditulis pada kain dengan menggunakan malam atau lilin sebagai media sekaligus penutup kain batik dengan menggunakan teknik wax resist dyeing. Batik Riau memiliki corak batiknya sendiri dan sering dikenal dengan nama Batik Melayu Riau yang bermula pada tahun 1824 sampai 1911 di Kerajaan Dali Lingga. Motif dasar Melayu Lingga pada umumnya merupakan gambaran dari simbolisasi alam yang terdiri dari flora, fauna, dan benda-benda angkasa. Beberapa contoh motif batik Riau seperti motif semut beriring, motif lebah bergantung, motif tampuk manggis, motif bunga melur, motif awan larat, dan motif bintang-bintang. Jenis kesenian kelima adalah seni teater. Seni teater adalah seni pertunjukan yang dibawakan dengan gerak dan ekspresi pelakon. Teater juga dapat diartikan sebagai cerita yang disampaikan dengan irama bahasa tertentu, diperagakan dengan gerak atau tari, dan diiringi dengan musik tradisional, baik musik tabuh, gesek, maupun tiup. Beberapa contoh seni teater Melayu Riau seperti wayang bangsawan, randai batu rijal dan penarap, ranggung, teater tutur, ronggeng, dan mendu. Jenis kesenian yang terakhir adalah seni tari. Tari Melayu adalah salah satu di antara budaya masyarakat yang ada di Nusantara. Dalam khazanah tari Melayu dikenal 4 istilah yang berarti tari, yaitu istilah tanda, igal, lu, dan tari. Istilah tanda menekankan pada langkah-langkah kaki, sedangkan igal berfokus pada gerakan-gerakan tubuh, kemudian liu menekankan pada gerakan merendahkan tubuh dan mengayunkan badan, dan disertai tangan yang menggelai dan melayang.
Istilah tari sendiri ditandai dengan gerakan lengan, tangan, dan jari-jari yang lemah gemulai. Tarian tradisional Melayu Riau sering ditampilkan dalam beberapa acara seperti upacara adat, upacara keagamaan, pernikahan, khitan, pesta, dan lain sebagainya. Contoh tari Melayu Riau yakni yang pertama tari persembahan Riau untuk menyambut tokoh penting, yang kedua tari Makyong untuk ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah, yang ketiga tari Zapin Melayu untuk media dakwah, yang keempat tari Tandak Sedati, dan yang kelima tari Rentak Bulian untuk upacara pengobatan tradisional. Materi yang ketujuh, tradisi lisan dan tulisan. Tradisi tulisan. Tradisi tulisan yaitu penyampaian sejarah melalui tulisan. Tulisan ini dipandang sebagai hasil budaya yang berupa cipta sastra. Tulisan yang berupa naskah itu dipandang sebagai cipta sastra karena teks yang terdapat di dalam naskah itu merupakan suatu keutuhan dan mengungkapkan pesan sastra yang terbaca dalam teks sastra secara fungsional, berhubungan erat dengan filsafat hidup masyarakat pendukungnya. Teks tulisan dapat berupa tulisan tangan dan tulisan ketikan. 1. Bahasa Melayu kuno. Bahasa ini berkembang pada abad ke-17 sampai 13, terutama pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Bahasa ini banyak dipengaruhi oleh bahasa India dan bahasa Sanskerta. Bahasa ini banyak ditemukan dalam prasasti-prasasti. 2. Tulisan Jawi. Tulisan Jawi atau tulisan Arab Melayu yaitu bahasa Melayu dengan aksara Arab termasuk Indonesia. Penulisan bahasa Melayu dengan abjad Arab sudah dimulai sejak Islam dianut dan tersebar di Nusantara sehingga pada akhirnya tulisan Arab Melayu menjadi tulisan resmi masyarakat dan kerajaan-kerajaan Islam saat itu. Tulisan huruf Jawi adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf dengan 5 huruf bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Huruf-huruf tambahan ini ialah ca, nga, pa, ga, dan nya. Huruf yang 5 ini adalah huruf-huruf baru yang diciptakan untuk melambangkan bunyi yang lazim untuk lidah orang Melayu. Tradisi lisan. Tradisi lisan, budaya lisan, dan adat lisan adalah pesan atau kesaksian yang disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pesan atau kesaksian itu disampaikan melalui ucapan, pidato, nyanyian, dan dapat berupa pantun, cerita rakyat, nasihat, balada, ataupun lagu. Pada cara ini, maka mungkinlah suatu masyarakat dapat menyampaikan sejarah lisan, sastra lisan, hukum lisan, dan pengetahuan lainnya ke generasi penerusnya tanpa melibatkan bahasa tulisan. 1. Pantun. Pantun dapat ditakrifkan sebagai puisi yang terdiri dari 4 baris sebait yang bersajak ABAB. Setiap baris pantun yang baik terdiri atas 4-5 kata dan 8-12 suku kata. Pada awalnya, pantun digunakan untuk komunikasi dengan makhluk gaib dan berkembang hingga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Syair. Syair adalah salah satu puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris dan menggunakan akhir bunyi yang sama. Syair sering dipakai dalam acara perkawinan orang Melayu. 4. Gurindam, yaitu bentuk puisi lama yang terdiri dari 2 baris dengan bunyi akhir yang sama, semacam syair 2 bait. 5. Mantra adalah ucapan berdaya magis yang digunakan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Melayu tradisional. Mantra dapat digunakan sebagai penjaga diri, penjaga harta benda, penyampai maksud, dan sebagai permohonan serta harapan. 6. Peribahasa merupakan sastra yang disampaikan secara lisan dalam bentuk kalimat kiasan atau bukan arti sebenarnya. Peribahasa biasanya digunakan untuk memberi nasihat, teguran, dan pengajaran terhadap seseorang. 7. Sloka berasal dari bahasa Sanskerta yakni sloka yang berarti bentuk genre non-naratif yang terdiri dari 2 baris. Sloka berisi ejekan, sindiran, khayalan, jenaka, atau berisi perasaan seseorang. 8. Hikayat. Kata hikayat berasal dari kata kerja bahasa Arab yang berarti memberitahu dan menceritakan. Hikayat menyampaikan kisah manusia dan sering juga tentang hewan yang bersifat manusia. Hikayat juga digambarkan sebagai laporan yang bersifat sejarah. 8. Dongeng adalah cerita rakyat lisan yang dianggap tidak benar-benar terjadi. Dongeng Melayu menceritakan tentang berbagai aspek kehidupan seperti marwah, martabat, cinta sejati, kekuatan akal, orang miskin, orang bodoh menjadi pintar, dan lain-lain. 9. Legenda adalah genre naratif yang berasal dari bahasa Latin legri,
yang memiliki kisah sebagai sesuatu yang dianggap benar-benar terjadi. Legenda adalah cerita rakyat yang ditokohi oleh manusia yang ada kalanya memiliki sifat luar biasa dan dibantu oleh Yang Maha Kuasa atau sesuatu yang gaib. Materi yang ke-8, nilai azas ekonomi Melayu dan sistem ekonomi tapak lapan. Azas ekonomi Melayu Riau. Menurut KBBI, nilai adalah sifat-sifat penting yang berguna bagi kemanusiaan. Sedangkan azas menurut bahasa adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat seseorang. Sistem mata pencaharian masyarakat Melayu Riau terlihat dari aktivitas mereka dalam memanfaatkan dan mengelola alam di sekitarnya. Melalui sistem ini, masyarakat Melayu bisa lebih leluasa dalam mengelola lahan yang mereka miliki untuk memperoleh penghasilan. Sistem perekonomian orang Melayu adalah cara yang dilakukan oleh sekelompok orang Melayu sebagai kegiatan sehari-hari guna usaha untuk pemenuhan kehidupan dan menjadi pokok penghidupan bagi orang Melayu. Sistem ekonomi orang Melayu lebih menekankan kepada sistem ekonomi kerakyatan, di mana sistem ini lebih berpihak kepada kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Sistem ekonomi yang digunakan orang Melayu membuat masyarakatnya memiliki 2 atau lebih pekerjaan agar orang Melayu memiliki perekonomian yang stabil. Barasuk. Barasuk adalah pentahapan jenis pekerjaan orang Melayu dalam sehari. Orang Melayu dapat melakukan lebih dari satu jenis pekerjaan produktif untuk memenuhi kebutuhan dan hajat hidup. Masyarakat Melayu melazimkan sekurang-kurangnya 5 tahapan atau peresuk dalam sehari semalam yang sudah diselingi dengan istirahat, ibadah, dan aktivitas lainnya. 5 tahapan peresuk. Peresuk pertama, menaikkan getah atau memotong karet, dilakukan setelah sholat subuh sampai matahari naik sepenggalah. Peresuk kedua setelah menaki dilanjutkan dengan memetik buah kopi, ke kebun, menjemur air nira, dan lain-lain hingga menjelang sholat zuhur. Peresuk ketiga, sesudah sholat zuhur dan makan siang, ada yang bekerja mengambil daun rumbia hingga masuk waktu sholat asar. Peresuk keempat, setelah asar dilanjutkan dengan mengelola daun rumbia untuk dijadikan atap atau menumbuk kopi yang sudah dijemur dan lain-lain. Peresuk kelima, di malam hari ada yang mengenyam tikar pandan atau membuat barang kerajinan lainnya. 5 peresuk di atas adalah salah satu dari banyak variasi pekerjaan yang dilakukan masyarakat Melayu. Konsep peresuk di atas menggambarkan aktivitas harian orang Melayu lebih aktif dan rajin bekerja dengan durasi 13-17 jam daripada orang kota atau masyarakat modern yang rata-rata bekerja 8 jam per hari untuk satu mata pencaharian. Tapak lapan. Tapak lapan merupakan sebuah sebutan khusus pada masyarakat Melayu, di mana untuk menjelaskan sistem ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Melayu Riau dan juga berlaku di alam Melayu yang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan masyarakat Melayu sebagai sumber pendapatan keluarga. Peresuk dan tapak lapan ini memiliki tujuan untuk keragaman sumber pendapatan orang Melayu, sekaligus untuk menghadapi kegagalan atau krisis karena bergantung hanya pada satu pekerjaan saja. Tapak lapan tersebut merupakan 8 jenis pekerjaan. Yang pertama, berladang, adalah menanam tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan pangan seperti ubi, sayur, kopi, dan lain sebagainya. Yang kedua, beternak, yaitu membudidayakan binatang ternak seperti sapi, ayam, dan kambing. Yang ketiga, menangkap ikan, yaitu menangkap ikan di laut, sungai, sawah, dan danau. Jika hasilnya berlebih, maka akan dijual. Yang keempat, beniro atau menete enau, yaitu industri pengolahan hasil pertanian. Yang kelima, mengambil hasil hutan dan laut, yaitu mengumpulkan hasil hutan seperti kayu, rotan, damar, dan bulu, serta hasil laut seperti berburu ikan. Yang keenam, berkebun, yaitu menanam tanaman tahunan seperti kebun kelapa, kopi, cengkeh, dan lain-lain. Yang ketujuh, bertukang. Tidak semua orang bisa bertukang karena bertukang membutuhkan keahlian khusus. Bertukang juga tidak bisa dilakukan setiap hari karena ada musim-musimnya. Yang kedelapan, berniaga atau berdagang, yaitu menjual semua keperluan pokok, sandang, dan pangan. Materi terakhir, yakni materi ke-9, ekonomi Melayu era global. Provinsi Riau selama ini dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Namun, semakin berkurangnya potensi sumber daya alam yang ada menuntut masyarakat Riau untuk lebih kreatif dalam mengembangkan perekonomian. Salah satunya adalah dengan mengembangkan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah sistem ekonomi baru yang menginvestasikan informasi dan kreativitas serta sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang paling utama. Produk yang dihasilkan dari ekonomi kreatif adalah produk yang memiliki ciri khas tersendiri dan berbeda dari yang lain. Selain itu, bisa juga pengembangan dari produk yang sudah pernah ada. Ada banyak tantangan ekonomi di era global ini.
Di antaranya, 1. Banyaknya pesaing dari luar. 2. Minimnya pembiayaan pelaku sektor ekonomi kreatif. 3. Infrastruktur belum optimal. 4. Rendahnya apresiasi masyarakat. Dan yang kelima, masuknya budaya asing. Etos kerja masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu memiliki etos kerja yang disebut semangat kerja yang tinggi. Semangat ini mampu mengangkat harkat dan martabat kaumnya untuk duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan masyarakat dan bangsa lain. Sedangkan etika kerja masyarakat Melayu disebut pedoman kerja Melayu. Dengan pedoman ini, masyarakat Melayu mampu membangun negeri dan kampung halaman mereka, serta menyejahterakan kehidupan bermasyarakat dan menghadapi persaingan. Dalam ungkapan Melayu disebutkan adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah. Dalam ungkapan Melayu disebutkan adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah. Menurut ungkapan ini, orang yang sengaja tidak mau bekerja dianggap sudah melalaikan kewajiban, melupakan tanggung jawab, dan menafikan agama dan adat. Oleh karenanya, orang ini direndahkan dalam masyarakat Melayu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.